Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Naufal Givari dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester ganjil dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Nah, pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan dan berikan contoh real object oriented model dan function oriented model. Nah, untuk yang pertama jawabannya ada yang pertama, Object Oriented Programming atau OOP adalah paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk bidang, sering juga dikenal sebagai atribut dan kode dalam bentuk prosedur. Dia juga sering dikenal sebagai metode bahasa pemrograman OOP. Nah, bahasa pemrograman OOP meliputi kayak apa sih namanya aplikasinya, C++, C hashtag, Python, software atau aplikasi, Python, PHP, Java, JavaScript, Ruby, Perl, Object Pascal, dan lain-lain. Pada OOP atau Object Oriented Programming, semua adalah objek. Misalnya, objek bisa berupa seseorang atau barang. Nah, orang itu akan mempunyai nama, properti dari objek. Nah, dan akan tahu bagaimana cara ia berjalan. Itu disebutnya metode. Nah, metode ini dalam OOP dapat dianggap sebagai prosedur pada PP. Tetapi di sini metode menjadi milik objek tertentu ya. Aspek penting lain dari OOP adalah kelas atau kelas. Kelas dapat dianggap sebagai cetak biru untuk suatu objek. Nah, lalu ada functional programming atau FP. Nah, functional programming adalah paradigma pemrograman gaya membangun struktur dan elemen pada program komputer yang menyuguhkan komputasi sebagai evaluasi fungsi matematika dan menghindari perubahan keadaan dan bisa diubah seperti itu. Nah, pemrograman fungsional atau FP ini tentang bagaimana cara meneruskan data dari satu fungsi ke fungsi lainnya untuk mendapatkan hasil yang dikehendakinya. Dalam fungsional programming ini, fungsi diperlakukan sebagai data. Nah, artinya Anda dapat menggunakannya sebagai parameter, mengembalikannya dan membangun fungsi dari fungsi lain. Seperti itu. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua itu berikan contoh preventive maintenance dan perfective maintenance ya. Nah, untuk jawaban nomor 2 itu pengertian preventive maintenance atau PM. Nah, pemeliharaan preventif sangat penting ya untuk mendukung fasilitas produksi yang termasuk dalam golongan critical unit. Contohnya misalnya komputer ini kena virus banyak gitu. Nah, komputer ini harus dilakukan pemeliharaan yang khusus karena udah parah, udah kritikal, udah virusnya udah banyak sekali, seperti itu contohnya. Nah, teknik perawatan ini dilakukan secara inspeksi terhadap aset peralatan untuk memprediksikan terhadap kerusakan atau kegagalan yang akan terjadi. Berikut penjelasannya ya, contoh. Yang pertama itu ada jenis pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan rutin. Pada dasarnya adalah usaha pemeliharaan yang dilakukan tanpa melalui proses pembongkaran. Bentuk pekerjaan dalam pemeliharaan rutin antara lain: inspeksi rutin adalah merupakan peninjauan secara visual terhadap kondisi fisik komponen dari unit instalasi peralatan produksi. Pekerjaan ini biasa dilakukan secara rutin setiap hari sampai 1 minggu sekali. Nah, tergantung kebutuhan juga ya. Nah, pengetesan rutin merupakan usaha untuk mengatur atau memantau kondisi kerja suatu komponen biasanya. Nah, ada beberapa contoh kondisinya. Kegiatan yang dilakukan secara umum yang dilakukan pemeliharaannya rutin ya. Yang pertama ada memeriksa fungsi dari mekanisme komponen, memeriksa dan menyetel atau adjustment. Yang ketiga ada membersihkan bagian-bagian yang seperti sistemnya, softwarenya, hardwarenya dibersihkan.
Lalu yang terakhir mengencangkan bagian-bagian yang kendur, kayak contohnya baut, mur, dan lain-lain. Nah, lanjut ada predictive maintenance. Nah, predictive maintenance seperti yang kita ketahui ya, untuk preventive maintenance ini berfungsi menangani langsung hal-hal yang bersifat mencegah terjadinya kerusakan pada alat atau fasilitas ya yang dilakukan secara berkala ya diperbaikinya kalau untuk preventif. Nah, bagaimana baiknya suatu mesin yang telah direncanakan keausan dan kerusakan ya selama pemakaian. Nah, khususnya dalam bidang peralatan kelistrikan dan elektronika ya, sering diperingatkan ya bahwa kerusakan-kerusakan komponen listrik adalah bahaya yang selalu mengancam ya. Jadi kalau komponen listrik ada yang rusak tuh bahayanya tuh apa ya? Bahayanya sangat mengancam sekali, bisa terjadi kebakaran atau konsleting listrik, mati semuanya gitu, seluruh yang ada di komponen-komponennya. Yang umum dilakukan dalam praktek ya, contohnya ya adalah mengganti semua bola lampu listrik. Nah, itu biasanya ya yang diganti, misalnya lampu ini nih lagi gelap nih, diganti bola lampnya seperti itu. eh Lalu predictive maintenance ini ya juga merupakan suatu teknik atau cara yang banyak dipakai ya dalam cara produksi berantai, di mana bila ada gangguan darurat sedikit saja ya pada sistem produksi tersebut, misalnya ada kerusakan pada belt belt conveyor, dapat menyebabkan terhentinya aliran produksi sehingga dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar ya pada perusahaan yang bersangkutan. Nah, dalam industri yang menggunakan kimia ya, terhentinya aliran sistem di produksi beberapa detik saja dapat menimbulkan kerusakan yang sangat fatal ya, kerusakan yang sangat berat. Jadi predictive maintenance ini merupakan bentuk baru dari planet maintenance, di mana pengganti komponen atau suku cadang dilakukan lebih awal dari waktu terjadinya kerusakan. Jadi predictive maintenance itu kita mengganti komponen atau suku cadang ya lebih awal. Jadi kita misalnya mau ganti bola lampu nih, tapi padahal masih nyala. Nah, kita ganti aja nih dari awal daripada ntar mati, seperti itu contohnya. Nah, lalu lanjut pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga, jelaskan istilah berikut: quality of design, quality of conformance, quality control. Nah, yang pertama ada quality of design atau kualitas rancangan. Kualitas rancangan adalah fungsi ya berbagai spesifikasi produk, artinya fungsi dari suatu produk sama, hanya desain produk yang berbeda. Suatu produk dikatakan memenuhi kualitas rancangan apabila produk tersebut memenuhi memenuhi spesifikasi produk yang bersangkutan secara fisik atau performance saja, seperti itu. Lalu yang kedua ada kualitas kesesuaian atau quality of conformance. Kualitas kesesuaian ya adalah ukuran mengenai cara produk memenuhi ya berbagai persyaratan atau spesifikasi ya. Suatu produk dikatakan memiliki kualitas yang sesuai atau bagus apabila produk tersebut tidak menyimpang dari spesifikasi yang ditetapkan dan dapat memenuhi permintaan konsumen sehingga konsumen merasa puas. Nah, seperti itu. Lalu ada pengertian dari quality control atau pengendali pengendali mutu. Pengendali mutu ini dalam sektor industri ya, mulai dari suatu manufaktur hingga sebuah produksi tangan. Nah, quality control menurut Ishita Nobuyuki adalah segala kegiatan yang memelihara, memperbaiki produk dan servis yang ditawarkan kepada suatu perusahaan. Nah, menurutnya quality control juga bukan hanya menjadi sebuah tanggung jawab bagian quality control saja, tetapi juga seluruh karyawan atau pihak yang menjadi satu kesatuan untuk dapat memecahkan masalah, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan keempat.
Jelaskan tentang atomicity dan konsistensi. Nah, atomicity ya adalah dia mensyaratkan bahwa setiap transaksi adalah semua atau tidak. Jika salah satu bagian dari transaksi gagal, seluruh transaksi gagal dan negara database yang tersisa tidak berubah. Nah, sebuah atom juga harus menjamin ya atomicity dalam setiap situasi, termasuk gangguan listrik, kesalahan dan crash. Ke dunia luar, transaksi berkomitmen muncul oleh tampaknya pada database tidak dapat dibagi, atom dan transaksi dibatalkan tidak terjadi. Seperti itu. Lalu ada konsistensi ya. Untuk konsistensi ini properti memastikan ya bahwa transaksi akan membawa database dari satu negara ke yang lain, atau bisa disebut juga valid ya. Nah, setiap data ditulis ke database harus berlaku sampai dengan semua aturan yang ditetapkan, termasuk namun tidak terbatas ya pada kendala cascades, pemicu dan kombinasi dari semuanya. Konsistensi ini juga tidak menjamin kebenaran transaksi ya. Dalam hal pemrograman aplikasi mungkin ingin juga yang merupakan tanggung jawab dari kode aplikasi level ya. Seperti itu untuk konsistensi. Lalu yang kelima, berilah penjelasan mengenai configuration item tree. Nah, penjelasan mengenai configuration item tree ya. Configuration item tree adalah informasi yang dibuat sebagai bagian dari proses software engineering, merupakan bagian tunggal dari spesifikasi ya, yang besar atau test case dalam sebuah kumpulan tes. Faktor-faktornya, yang pertama ada spesifikasi sistem, yang kedua ada rencana proyek perangkat lunak, yang ketiga ada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, lalu yang keempat ada preliminary user manual, yang terakhir ada spesifikasi desain. Itu saja untuk nomor 5. Lalu yang terakhir soal nomor 6, jelaskan tentang software configuration management plan. Oke. Software configuration management. Software configuration management ya, atau disingkat juga SCM. SCM adalah elemen yang penting ya dalam software quality assurance. Nah, tanggung jawab utama SCM adalah melakukan kontrol terhadap perubahan ya. Selain itu juga dia mengidentifikasi SCI dan beberapa versi dari software, auditing konfigurasi software untuk memastikan bahwa software telah di-develop dengan baik, dan membuat laporan ya mengenai semua perubahan yang diaplikasikan pada konfigurasi. Nah, terdapat 5 tugas ya di dalam SCM. Yang pertama, ada identifikasi. Yang kedua, ada kontrol versi. Yang ketiga, ada kontrol perubahan. Yang keempat, ada audit konfigurasi. Yang kelima, ada pelaporan ya. Nah, untuk tools yang digunakan ya dalam konfigurasi manajemen ya. Yang pertama ada dependency tracking, ada audit trails, ada reporting of change, ada support the change rulers, ada versioning, ada requirement tracing, ada repository arrange sebagai objek dasar dan objek agregat. Yang terakhir ada mendukung linear evaluation dan trace. Totalnya berarti ada 8 untuk tools konfigurasi manajemen. Sepertinya itu saja yang dapat saya jawab dan saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.